Halo guys, assalamualaikum sobat Tropicana Zone. Kali ini kita akan berikan sedikit tutorial atau tips bagaimana melakukan water change untuk hardscape yang sedikit ribet. Jadi intinya gini, mau hardscape-nya simple atau ribet, itu sebenarnya balik ke kita. Artinya kita mau ribet WC-nya atau enggak gitu. Cuman ada trik-triknya sedikit. Jadi yang perlu kita siapin pertama adalah dua buah selang yang nanti fungsinya satu ini untuk air keluar dari tank, dan yang satu ini untuk ngisi air air tank yang sudah terkuras gitu loh. Jadi sistemnya overflow. Jadi kita tinggal sifon-sifon sedikit di bawah, sekalian kita air yang ada di tank itu sudah otomatis bersih gitu loh. Jadi memang nanti di aquascape itu katanya ada yang bilang WC-nya itu cukup 30%, ada yang bilang 50%, ada yang bilang hanya 25%. Tapi kalau buat kita, WC tank itu sebenarnya kondisional ya. Kalau saya itu paling nggak suka lihat air tank itu kotor. Jadi sebersih apapun itu yang kita lakukan. Jadi mau 30%, 50%, 70% atau 100% bahkan, itu nanti kan tinggal kita kita dosing bakteri lagi sebenarnya. Toh bakteri yang sudah ada di tank itu kan sudah tersimpan di media bakteri, juga di media filter. Jadi gitu. Jadi nanti secara otomatis bakteri yang terbawa air waktu water change itu akan berkembang lagi sembari kita nunggu waktu untuk water change di sesi berikutnya, kira-kira begitu. Jadi seperti apa caranya? Come on, kita lakuin ya, sekalian teman-teman nanti bisa biar bisa jadi referensi juga gitu loh. Jadi jangan takut mengeksplor tank kalian itu. Ketika memang tank kalian itu mature, mau diapain juga bebas gitu loh. Artinya nggak akan ada masalah gitu loh. Kecuali memang tank-tank yang masih belum mature, nah itu perlu kita siasatin gitu. Oke guys, kita lanjut water change dulu. Jadi teman-teman, ketika proses water change yang perlu kita lakukan itu satu, sifon ya. Sifon itu artinya mengangkat kotoran-kotoran yang mengendap di areal bawah atau di sela-sela tanaman, biasanya begitu. Kemudian kalau memang ada tanaman yang tidak sesuai atau menghalangi alur hardscape, atau sudah gondrong atau seperti apa dan perlu kita rapikan, perlu kita lakukan trimming ya. Trimming itu istilahnya memangkas, memotong, menyiangi atau apapun istilahnya. Kita pakai istilah trimming aja. Contohnya kayak tanaman bolbitis ini. Nah, ini karena dia terlalu besar dan tidak seimbang dengan hardscape yang ada, jadi perlu kita buang gitu. Kita trimming. Jadi biasanya moss itu adalah salah satu tempat terfavorit bagi hama, debris dan lain sebagainya, karena sifatnya dia ini ya berongga, banyak ruang-ruang juga di situ. Jadi mengikat banyak debu dan kotoran. Nah, itu yang perlu kita bersihin. Kenapa harus dibersihkan? Karena ketika terlalu banyak
debris dan kita biarin, itu biasanya akan mempercepat amonia blooming istilahnya. Jadi banyak hal yang akan menjadi kendala nanti ketika terjadi amonia blooming. Contohnya munculnya algae, baik itu green algae, BGA dan lain sebagainya. Banyak sih varian-varian yang secara kita tidak sadari itu sebenarnya munculnya itu dari salahnya perlakuan. Sebenarnya itu hal yang sangat simpel, cuman karena salah perlakuan akibatnya akan fatal, kurang lebihnya gitu. Yang memang pertumbuhan stem itu kan cepat ya, jadi yang perlu dilakukan sebelum water change itu di trimming dulu, artinya dibentuk, dipotong sesuai dengan keinginan dan karakter tumbuh tanamannya. Jadi kenapa harus di trimming dulu? Karena kita perlu pastikan ketika sudah kita potong, bentuknya itu nanti akan sesuai harapan. Beda ketika kita airnya kita buang dulu baru kita trimming, itu akan beda. Soalnya kan nanti hasilnya itu tidak akan sesuai dengan harapan. Mau stem mau moss, caranya seperti itu. Jadi di trimming dulu sebelum water change. Ketika sudah di trimming dan bentuknya sudah sesuai harapan, baru airnya kita kuras. Jadi gitu. Jadi dengan cara overflow begini, tidak hanya mengurai amonia secara otomatis terbawa oleh air kotor yang kita buang, dia juga akan membawa debris-debris itu yang tadinya dia bersembunyi di tempat-tempat yang itu ya yang susah-susah tadi itu, akhirnya dia keluar karena ada arus yang mendorong dia dari air yang kita masukin gitu loh. Cuman perlu diingat teman-teman, jadi harus dipastikan ketika menggunakan sistem water change begini, jadi air yang masuk dan air yang keluar itu harus dipastikan balance ya. Kenapa? Karena kalau nggak balance nanti takutnya ini ya malah jadi banjir gitu loh. Jadi airnya kadang meluber gitu kan, karena lebih besar air yang masuk daripada air yang keluar misalkan, atau sebaliknya malah lebih kecil air yang masuk daripada air yang keluar, akhirnya tanknya jadi surutnya parah gitu. Karena sesuai dengan pengalaman kita ya, beda ya ketika kita melakukan proses water change itu dengan mengeringkan air dulu, taruhlah 50%. Jadi ada tanaman-tanaman itu yang nanti akan terpapar oleh cahaya yang kita pakai, dan itu pengaruhnya sangat besar sebenarnya tanpa kita sadari. Sepele sih sebenarnya, cuman satu kemungkinan besar gosong tanamannya itu layu gitu kan, itu besar. Nah, kedua, dengan cara begini kita mengurangi stressing tanaman. Jadi nanti teman-teman lihat deh ketika setelah proses water change yang kita lakukan, hasil dari perling tanaman itu akan lebih optimal gitu loh, menandakan fotosintesis yang tanaman ini lakukan itu optimal.
Jadi indikasinya itu kan bisa kita lihat dari itu ya sebenarnya. Nah itu kan pada keluar semua kotorannya. Dari kita menunggu selesainya water change, kita ngopi dulu gitu ya. Oke, selamat menikmati proses water change yang kita lakukan. Hal yang perlu kita lakukan di fase berikutnya adalah dosing bakteri. Nah kebetulan kita kemarin pas di Malang itu diamanai untuk mereview sebuah produk dari teman sendiri nih, produk dari Ardev Liquid Bacteria. Nah memang baru sempat kita review, cuman aplikasinya sudah kita pakai seminggu yang lalu dan hasilnya menurut kita itu bagus lah ya, nggak kalah dengan produk-produk lainnya. Jadi ini pemakaiannya juga sangat mudah, sangat irit juga, satu pump untuk 100 liter air. Jadi ini kurang lebih ada 330 liter, jadi kita buletin aja jadi 300, mungkin kita pakai 3 pump. Jadi biarkan bakteri nitrifikasi ini bekerja untuk memperbaiki ekosistem yang ada, karena aquascape mau kolam mau aquascape itu sama saja sebenarnya ekosistemnya ekosistem tertutup. Jadi memang perlu sedikit polesan dari kita ya. Sebenarnya nggak ribet, tinggal kita itu bisa memahami atau enggak, itu saja istilahnya. Intinya jangan ribet deh. Hobi itu kalau ribet bukan hobi namanya ya kan, menyusahkan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin 3 atau 4 jam bakteri nitrifikasi ini bekerja dan hasilnya nanti bisa teman-teman saksikan optimal kejernihan airnya itu seperti apa, kira-kira begitu. Oke guys, kurang lebihnya begitu dari kita tutorial soal water change yang sebenarnya sepele tapi enggak juga, enggak sepele tapi sebenarnya sepele juga gitu. Jadi tip dan triksnya itu kurang lebih seperti tadi. Apalagi ya, jadi nggak ada lagi yang soalnya cuman memang sangat simple sekali. Oke, kurang lebihnya begitu dari kita ya guys. Tonton terus channel kita, jangan lupa share, like, dan subscribe tentunya. Oke, see you next time.